Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Halo Siswa, anak hebat Indonesia. Kembali lagi Halo Siswa hadir untuk memberikan penjelasan materi pada pelajaran tema 6 subtema 3 pembelajaran 3 dan masyarakat sejahtera negara kuat. Anak-anak hebat, seperti biasa, jangan lupa kita senantiasa ingat pesan ibu untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak hebat semua, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, muatan pelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Anak-anak hebat, perhatikanlah video berikut ini. Lagi ngapain, Dek? Sedang mencoba berkontribusi untuk negara, Om. Kontribusi? Iya, Om. Setidaknya itu yang bisa saya lakukan sekarang. Belajar menghormati negara ini. Kalau saya sudah besar nanti, saya akan berkontribusi dengan membayar pajak. Pajak itu penting, Om. Pembangunan kota dan fasilitasnya, transportasi, kesehatan, pendidikan, semuanya dibiayai oleh pajak, Om. Jadi, kalau saya sudah sukses nanti, saya pasti akan bayar pajak untuk negara. Kalau sudah sukses tak bayar pajak, apa kata dunia? Kalau sukses ya? Ya sudahlah. Baiklah, anak-anak hebat Indonesia. Setelah menyimak video tersebut, kita dapat menyimpulkan sebagai warga negara harus memiliki sikap bertanggung jawab sebagai warga negara. Salah satunya adalah dengan membayar pajak. Membayar pajak merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Tanggung jawab terkait pembayaran pajak adalah membayar pajak tepat waktu. Dengan membayar pajak tepat waktu, berarti kita telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab akan memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan dengan benar berdampak positif. Dampak positif tersebut dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. Marilah kita perhatikan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Contoh dari tanggung jawab melaksanakan kewajiban membayar pajak, dampak pelaksanaannya adalah pembangunan nasional berlangsung dengan lancar. Contoh yang kedua, contoh tanggung jawab membina kerukunan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh tanggung jawab berikutnya adalah mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak pelaksanaan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram. Contoh tanggung jawab berikutnya adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Dampak pelaksanaannya, kebutuhan masyarakat terpenuhi. Setelah kalian mengamati video dan mempelajari tentang sikap bertanggung jawab sebagai warga negara dan dampak pelaksanaan terhadap tanggung jawab sebagai warga negara, cobalah sekarang carilah contoh tanggung jawab yang lain dan dampak pelaksanaannya. Anak-anak hebat, generasi masa depan bangsa. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara
memberikan dampak positif. Dampak positif pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dapat dipelajari dengan membaca teks non-fiksi. Sekarang, bukalah buku kalian dan bacalah teks non-fiksi tentang dampak pelaksanaan tanggung jawab pada halaman 99 subtema 3. Ayo membaca. Setelah membaca teks berjudul dampak pelaksanaan tanggung jawab, teks tersebut terdiri dari beberapa paragraf. Nah, sekarang kita tentukan gagasan utama setiap paragraf. Juga tentukan informasi penting setiap paragraf. Kita bisa menuliskan seperti contoh berikut ini. Nah, sudah bisa kan cara mencari gagasan utama dan informasi penting? Selanjutnya, carilah gagasan utama dan informasi penting pada paragraf-paragraf berikutnya. Tulislah pada lembar kerja atau buku tulis kalian masing-masing. Bentuk partisipasi dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Sebagai pelajar, kita bisa berpartisipasi dengan rajin belajar. Kita juga bisa melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa mempelajari lagu, tari, dan musik daerah, kemudian kita pentaskan di acara sekolah. Menjaga kerukunan antar warga juga merupakan bentuk partisipasi dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Menjaga kerukunan dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita bisa memulainya dengan perilaku sederhana, seperti tidak membeda-bedakan teman saat bermain. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar clipping. Bagaimana cara membuat clipping? Sekarang kita akan membuat clipping tentang upaya menuju masyarakat sejahtera. Clipping adalah aktivitas menggunting informasi tertentu dari surat kabar, majalah, atau lainnya. Kemudian menempelkannya pada media tempel seperti buku atau kertas karton. Tujuan pembuatan clipping adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menyajikan untuk kepentingan tertentu. Ayo kita simak langkah-langkah membuat clipping berikut ini. 1. Menentukan tema clipping yang akan dibuat. 2. Menyiapkan penggaris, lem kertas, gunting, dan pulpen. Mengumpulkan gambar atau artikel dari berbagai sumber. Menyiapkan buku atau kertas sebagai media untuk menempel. Menempelkan bahan clipping pada media yang sudah disiapkan. Memberi judul dan keterangan singkat pada setiap gambar. Kita sudah mengetahui langkah-langkah membuat clipping. Nah, ayo sekarang kita akan membuat clipping tentang upaya menuju masyarakat sejahtera. Kita bisa membuatnya seperti contoh yang telah Bapak berikan. Begitulah anak-anak hebat Indonesia. Apa yang bisa halo siswa jelaskan pada pembelajaran 3 subtema 3 tema 6 kelas 6 ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak hebat. Terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.